Kita sudah melakukan instalasi Breeze dan kita untuk episode ke depan menggunakan project ini saja untuk membuat atau belajar Laravel 8 ini. Yang paling pertama sebelum kita lanjut, saya akan pertama kali membuka yang namanya app.blade.php. Di sini saya akan melakukan semacam yang namanya itu conditional untuk menampilkan title-nya. Karena pada saat ini jika kita pergi ke homepage, yang kita dapat hanyalah title yang itu, walaupun kita di dashboard ini yang kita dapat. Kurang lebih yang kita punya sekarang ini belum punya dynamic title. Jika nanti ada title, saya ingin tampilkan title, kemudian juga kita akan buat separatornya di sini untuk membuat semacam config name misalnya. Kemudian di sini jika tidak ada, kita akan defaultkan dia ke sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini coba kasih titik dulu biar supaya tidak error. Kita refresh, maka tidak akan ada terjadi apa-apa kecuali Anda lihat di sini undefined variable. Ya, kita buat aja di sini isset, sehingga jika kita refresh sekarang maka errornya akan hilang. Oke, karena kita lagi di dashboard, saya akan pergi ke sini dulu dan langsung akan membuat slot dengan nama title. Kita copy aja biar supaya cepat. Dengan nama title, kemudian di sini kita bisa buat langsung itu dashboard. Sekarang harusnya sudah seperti ini. Oh ya, sekarang Anda akan saya ajari sebenarnya slot ini bisa dibuat satu begini sebenarnya ya. Satu line aja dengan nama dashboard misalnya, kemudian ini kita hilangkan jadi sehingga kita mendapatkan lebih singkat daripada sebelumnya gitu. Coba kita pergi ke homepage dulu. Saya pergi ke navigation dulu untuk mengganti default yang pergi di logo ini, atau kita bisa buat di sini sih. Home. Kemudian di sini coba kita buat dulu. Home. Kemudian di sini home. Sehingga di home.blade.php kita bisa juga buat semacam slot tadi, kemudian di sini title, home kita buat. Alright, refresh di Firefox, kita pergi ke home, maka di sini home. Nah, sekarang apa yang ingin kita lakukan adalah membuat semacam project lah. Bisa dibilang itu ada nanti store-nya. Jadi setiap nanti user yang sudah register dan sudah login, dia akan bisa membuat toko, kemudian nanti dia juga akan bisa membuat produk di setiap toko yang dibuatnya. Ya, kenapa kita ajarkan ini? Karena ini paling menguntungkan kira-kira untuk masalah relasi agar Anda mengerti ya bagaimana cara membangunnya. Pertama sekali kita akan buka terminal ya untuk membuat yang namanya model. Kemudian di sini kita buat make model loh harusnya. Store, kemudian kita buat di sini -m untuk memastikan migrationnya terbuat juga. Kemudian setelah itu kita bisa langsung pergi ke store atau pergi ke database migration. Di sini akan ada create stores table yang by default kita akan pastinya mempunyai user ID di sini, yang ketika kita buat di sini constraint ke user, constraint aja pun sebenarnya sudah akan langsung tahu dia kalau dia akan menganggap user. Kalau di sini user ID, maka di sini akan menganggap bahwa user seperti itu. Tapi ketika Anda hilangkan pun ini, maka dianggap akan user. Tapi saya menyarankan sekali untuk Anda tulis saja biar supaya eksplisit lebih baik harusnya sih daripada implicit. Kemudian di sini kita butuh pastinya itu string untuk name, kemudian slug ya untuk mempercantik URL kita nantinya. Oh ya, saya lupa menambahkan di sini itu adalah logo, di mana nanti kita akan belajar juga bagaimana cara memasukkan logonya. Untuk cari aman saya kita buat aja dulu null label sehingga nanti kita bisa juga membuat default value ketika logonya tidak ada. Kemudian yang terakhir itu adalah description untuk teks pastinya, description dari toko tersebut. Kita bisa buat null label bisa tidak sih, tapi kalau misalnya real project ini harusnya tidak boleh kosong karena description ya, tak mungkin tokonya tidak ada descriptionnya. Dan ini juga ya, tak mungkin logonya itu tidak ada. Tapi yaudahlah, kita takutnya nanti main dummy data sehingga kita perlu membuat itu null label. Setelah itu silahkan lakukan PHP artisan migrate. Oke, store sudah terbuat sehingga sekarang kita bisa fokus di modelnya. Yang paling pertama, coba dulu copy semua yang ada di sini kecuali user ID-nya. Kemudian kita pergi ke store.php yang itu ada di models, app model store. Nah, by default Laravel akan menganggap kita mempunyai factory, tapi kita tidak punya ternyata, sehingga Anda bisa hilangkan. Kemudian di sini buat protected viewable, langsung aja paste yang sudah tadi kita copy, kemudian di sini buat semacam seperti ini biar supaya cepat. Kemudian untuk relasinya sudah pasti store ini akan belongs ke user, sehingga di sini kita bisa buat public function user return this belongs to user class. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah sekarang harusnya kita bisa pergi ke user ini untuk membuat yang namanya satu relasi ke store-nya, public function stores. Ya kenapa stores? Karena seorang user pasti bisa mempunyai banyak toko, makanya kita buat store di sini. Return this has many, ya kita buat di sini aja store class seperti itu. Nah kemudian mungkin Anda sudah notice kenapa ini semacam warning, karena sebenarnya kita disarankan sekali untuk memasukkan yang namanya return type pada setiap relasi yang kita buat. Contohnya jika misalnya saya menggunakan PHP Storm, dia akan langsung ada di sini tombol add-nya, yang mana sebenarnya jika Anda tidak menggunakan PHP Storm, Anda buat aja di sini itu has many. Kemudian Anda pergi ke sini dan buat semacam use seperti ini kira-kira. Jangan lupa masukkan has many-nya di sini. Ya sebenarnya tidak require, tapi itu lebih baik sebenarnya karena untuk membuat PHP ini bekerja lebih cepat daripada tidak sama sekali. Karena kalau metode ini kita definisikan di sini, berarti dia memang bertugas untuk melakukan yang namanya relasi ke store. Makanya di sini kita buat return type-nya itu adalah has many. Begitu juga dengan yang ada di store tadi, makanya Anda perhatikan di sini ada warning. Sehingga ini yang saya akan lakukan biar supaya cepat saja. Itu saya replace ke atas, itu artinya masuk ke sini. Alright, sekarang kita bisa pergi ke user dan harusnya kita sudah ready untuk masalah relasinya ketika data kita sudah ada gitu. Dan yang paling pertama, coba dulu kita buat semacam yang namanya controller untuk yang namanya store ini. Pertama, saya akan pergi ke terminal PHP Artisan make controller. Di sini kita akan buat store controller dan itu akan langsung kita target modelnya itu adalah store. Sehingga apa yang dilakukan store controller ini akan membuatkan kita semua metode yang itu sudah ada store juga di sini, sehingga kita tinggal isi data-data yang perlu kita isi gitu. Nah jika Anda tidak tahu itu akan ada di sini. Harusnya Anda sudah familiar lah dengan itu ya. Return view, di sini kita akan buat store index, walaupun kita tidak mempunyai view-nya belum. Dan yang ini dulu kita buat return view stores create. Kemudian lagi di sini untuk dd request all. Setelah itu tugas kita sekarang adalah membuat yang namanya view ini. Ketika seandainya saya buat di sini create view, dia akan langsung membuatkan saya folder dengan nama store, kemudian di dalamnya index.blade.php, sehingga jika saya hapus manualnya kurang lebih seperti ini. New file stores index.blade.php. Kemudian kita bisa steal semua yang ada di sini, kemudian kita buat di sini. Stores. Ya kan kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita buat sini create.blade.php. Kemudian semua ini kita copy dan kita buat di sini create a store. Di sini kita buat create a store. Begitu juga yang ini tadi ya, harusnya kita buat juga ini ke dalam title store. Alright, sekarang harusnya jika kita pergi ke navigation.blade.php, kemudian di sini bisa kita tambahkan sebenarnya yang namanya store. By the way, ini sebenarnya dashboard tidak kita perlukan juga di sini ya. Stores kita buat aja di sini. Nah, ini akan saya jelaskan ya untuk masalah aktif ini. Jika seandainya store kita buat seperti ini, itu artinya ketika kita ada di store slash ini slash itu maka dia akan aktif. Tapi untuk case kita buat aja ke store index. Kemudian coba dulu Anda pergi ke setting dropdown ini. Akan ada di sini yang namanya dashboard. Kalau misalnya sudah kita buat ternyata belum, maka di sini aja buat dashboard. Dan di sini juga kita buat dashboard. Tidak ada salahnya jika kita buat di sini semacam stores create new store. Alright, refresh di Firefox. Store index not defined. Oke, fine. Kita belum punya rootnya ternyata. Oke, karena sifat dari store ini adalah yang sudah login, maka Anda bisa masukkan ke middleware out ini, ya kan, dengan cara root get stores create store controller class create. Kemudian Anda bisa buat sini store create. Dan harusnya ini akan terus kita definisikan, yang mana ini tidak akan sangat luar biasa. Kenapa? Hanya karena kita sudah belajar juga bagaimana tentang namanya root resource. Karena yang ingin kita lakukan kurang lebih ya seperti itu juga, ada resource untuk store ini gitu. So saya berpikir untuk membuat di sini saya root resource stores, kemudian di sini kita buat store controller class.
Dengan begitu, sekarang kita refresh di Firefox, maka errornya akan hilang. Dan kemudian kita pergi ke sini, ini adalah store page. Kemudian di sini harusnya akan ada create new store. Dan harusnya di dalam page ini kita bisa definisikan yang namanya input-input yang kita butuhkan. Seperti misalnya itu nama, logonya nanti kurang lebih seperti itulah. Nah, coba dulu Anda pergi ke yang namanya store create. Di sini akan kita buat yang namanya container ya sebenarnya. Karena jika kita copy apa yang ada di sini, oke sih, cuman tidak sangat luar biasa sekali ketika itu harus kita lakukan berulang-ulang. Maka yang saya sarankan kepada Anda adalah membuat satu file di dalam komponen ini dengan nama container.blade.php. Kemudian sekarang apa yang ada di sini cut, kemudian paste ke sini. Sebenarnya yang kita butuhkan tidak mesti ya semuanya. Yang kita butuhkan cuma ini saja sih. Slot ini saja. Sehingga sekarang di sini kita bisa ganti daripada div, kita buat di sini X container. Ingat penutupnya juga berganti di sini ya. Dan jika Anda perhatikan di sini akan ada padding, yang mana sebenarnya padding itu bisa kita replace di header ini, ya. Itu hanya untuk membedakan antara, coba kita pergi ke dashboard biar jelas. Untuk membedakan antara header yang ini ke sini, jadi dibuatnya padding. Sehingga ini bisa sebenarnya kita hilangkan paddingnya, ya seperti itu. Kemudian kita refresh maka padding akan hilang. Kemudian kita bisa pergi ke header ini. Bukan header tapi app.blade.php. Kemudian di sini akan ada BG White Shadow S. Kita buat di sini MB10 misalnya. Ya, kita akan mendapatkan hasil yang sama kalau misalnya kita buat 12 lebih oke harusnya. Oke, sekarang pergi ke home.blade.php. Juga kita akan buat di sini itu semacam container. Kemudian ini hilangkan. Kemudian di sini kita buat X container. Dan lanjut kita akan buat di index ini. Di create aja dulu ya, karena di create ini kita ingin membuat semacam form gitu ya. Coba kita buat di sini form, refresh, kita pergi ke create new store, maka di sini akan ada dia. Dan juga sebenarnya saya berpikir di sini untuk membuat satu komponen dengan nama car ya. Sini saya buat index.blade.php, kemudian di sini kita buat div bg white, dan di sini kita buat p6, dan slot kita akan buat langsung di sini. Nah, kenapa saya buat di dalam folder car ini? Karena kita ingin juga title di sini atau header di sini .blade.php. Kemudian di sini kita bisa buat class flex call gap y1. Di sini harusnya akan ada slot. Kemudian di sini akan ada title.blade.php, dan di sini kita buat aja h2 ya. Kita buat slot. Kemudian setelah itu ada description jika Anda maunya nih ya. Selagian Anda belajar baru juga. Nah, setelah itu kita bisa pergi sebenarnya ke yang namanya container atau bukan container tapi create ini. Kita buat di sini ke dalam car. X car ya. Kita buat di sini X car. Kemudian di sini ada X car. Ini sulitnya ya kalau kita menggunakan seperti itu. Di sini kita buat description. Kemudian harusnya di sini kita buat X car header untuk pertama kali. Oke, car contentnya belum kita buat. Tapi yang jelasnya di sini coba kita buat create new store. Ya, kita buat di sini. Misalnya seperti itulah. Kemudian sekarang kita refresh. Ya, kurang lebih seperti itulah. Coba dulu kita pergi ke cart tadi ya. Saya lupa membuat di sini content ya. Content.blade.php. Sebenarnya di sini yang harus kita masukkan yang namanya P6 itu daripada di index ini. Ini kita hilangkan aja sih by the way. Dan kemudian di header ini juga kita kasih PT atau ya PX6, PT-nya kita buat di sini 6, PB-nya tidak usah. Kemudian harusnya sekarang jika kita buat di create ini car content, X car content ya. Kemudian di sini kita buat di lorem ipsum aja. Alright, refresh di Firefox. Yes, tidak ada yang muncul di sini karena harusnya tidak ada slot di sini ya. Maka disebut slot di sini. Oke, kita sudah punya. Kemudian sekarang kita pergi dulu ke index ini untuk membuat shadow SM border jing 300 misalnya. Atau 200 ya oke. Kemudian kasih rounded dong. Rounded XL atau LG juga oke. Yes, saya rasa udah oke lah. Kemudian di header ini space ya, coba kita buat ini yes 0,5 aja kali.
Nah, kemudian pada card ini saya berpikir untuk membuatnya ke dalam atribut, sehingga yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah seperti ini. Attribute merge class ya, kita buat di sini. Kemudian kita paste di sini untuk yang namanya kelasnya. Tujuannya apa? Agar kita bisa memberikan kelas juga di dalam ke sini. Kelas max w2xl misalnya. Kita refresh. Kenapa tidak di merge ya? Harusnya ini tidak di sini. Di sini harusnya. Alright, refresh. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa cuman sampai 2xl, itu hanya karena kita buat di create ini 2xl. Nah, di video berikutnya kita akan langsung berbicara tentang bagaimana cara menginputnya ke dalam database, sehingga kita juga akan langsung membuat relasi antara user nanti yang akan menjadi pembuatnya. Kurang lebih seperti itu. See you in the next video.